bumi kita, tanah kita, kudu bayar juga. Kita sedekah sama petugasnya, kagak lunas juga, belum bayar, mau puluhan juta juga nggak dibayar, nggak lunas juga, bener nggak? Itu dunia, apalagi sholat yang akhirat urusannya, pengen lunas begitu aja, enak banget, begitu. Listrik aja nggak bisa, kita sedekah lagi sama petugasnya, kagak lunas, kagak, baru bertahun-tahun, begitu. Bagaimana biar lunas? Ya dibayar. Kita nangis depan PLN. Oh, lunas nggak kira-kira? Nah, kalau pengen lunas nggak pakai nangis, kita bayar. Lunas nggak? Emang tobatnya begitu, cara tobatnya. Bukan nangis, ampuni gue ya Rob, nggak, bukan begitu. Anda kagak ngerti peraturan aku yang kusampaikan sama Rasulku Muhammad. Lu bayar. Begitu. Itu aturannya, gitu. Bayar aturannya. Gue udah tobat, bukan tobat itu mah, beda cara tobatnya. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Orang kalau ninggalin sholat nggak ada jaminan dari Allah. Kalau saudara mau minta nih sama Allah, mau mintalah sama Allah. Ini dapetin nyium ajar aswan. Ini kan pada mau umroh besok Ramadan. Kalau dapatnya majalah suatu minta. Saya bertanya sama Muallim Syafi'i Adami, kalau majalah saya minta apa? Minta biar jangan ninggalin sholat sampai mati. Jadi saya mintanya itu aja, mendajarinya itu. Jangan ninggalin sholat sampai mati. Ciri orang bagus tuh saudara, kalau mati udah sholat, mati dohor jam 2, udah sholat dohor, bagus, namanya tugasnya udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa man jahada, betul ya, wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtadun. Barang siapa ingkar ia akan kewajiban salat atas dirinya, minal mukallafina, daripada orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun murtadun, maka dia itu adalah orang kafir lagi murtad. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh ia padahal kufur, illam yarji'a ilal Islam, jika tidak kembali ia ke agama Islam. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atasnya. Wala yudfanu fi quburil muslimin, dan tidak dikuburkan pada pekuburan orang-orang Islam. Fa illam yajhad wujubaha wa akharaha an waqtiha bila udrin fahuwa mu'minun fasiqun. Maka jika tidak ingkar ia akan wajibnya salat, namun ia menunda-nunda salat dari waktunya salat tanpa ada udhur, fahuwa mu'minun fasiqun, maka dia itu orang beriman lagi fasik, berdosa besar. Lakinnahu yuqtalu, akan tetapi dia itu dibunuh,
bisyurutin madhkuratin fil mutawalati, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Saudara, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hukum. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hukum dalam agama. Dari mana dua hukumnya? Daripada motivasi meninggalkannya. Apa muatan meninggalkannya? Karena menolak ajaran, ataukah karena malas ngerjain? Karena innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap orang mendapatkan balasan dari niatan dia ingkar ajaran atau malas. Masing-masing punya hukum tersendiri. Bagaimana kalau kita ingkar pada ajaran, menolak tentang ajaran, sholat enggak wajib sama gue, itu namanya menolak ajaran. Maka saudara, kata kiai kita, wa man jahada wujub as-salati alaihi minal mukallafin fahuwa kafirun murtadun. Bila mana orang umurnya sudah 15 tahun ke atas, akalnya sehat, artinya mukallaf begitu, meninggalkan sholat yang 5 waktu ini, yang mananya aja, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, enggak usah 5, 1 aja. Jumat, umpamanya, wudhu, sama aja. Sholat, tapi lagi bicara kita ya. Orang yang meninggalkan daripada sholat wajib ini yang 5 waktu, meninggalkannya ingkar sama ajaran, sama kewajiban. Sholat enggak wajib sama gua. Nah kalau enggak wajib berarti bukan muslim, enggak wajib. Ingkar sama ajaran atau mengolok-olok sholat, betapa sholat begitu. Orangnya mukallaf, orangnya tidak meyakini sholat itu wajib dalam hatinya, ingkar terhadap ajaran sholat, maka orang itu detik itu juga keluar dari Islam, kafir hukumnya, murtad namanya, murtad, detik itu juga.
Kalau dia asar sholat nggak jadi, kudu syahadat dulu. Orang murtad. Sehingga bila ditemukan orang kayak model begini, ada ajarannya dalam agama, pemerintah wajib hukumnya untuk nyuruh orang ini dengan taubat. Caranya bersyahadat lagi, syahadat dan janji dalam hati tidak akan mengingkari kewajiban sholat. Bukan sholat saja, saudara, apa saja daripada agama punya ajaran yang maklum, minad din bid-darurah, yang diketahui dari agama dengan mudah, daripada perkara yang ijma' seluruh ulama tentang wajibnya, kayak wudu, kayak sholat, yang ulama sepakat semuanya. Orang sholat kudu wudu, wudu nggak wajib sama gue, begitu. Ingkar sama ajaran wudu, kafir. Detik itu juga, detik itu juga keluar dari Islam. Maka yang kayak begini, pemerintah kalau tahu wajib nyuruh taubat dengan cara syahadat lagi dan sholat. Kalau sudah dinasihati, jangan begitu, nggak boleh ini sama pemerintah Islam. Disuruh tobat nggak mau, tapi kalau mau nggak diapa-apain, sholat, baik, ampun. Kalau kemudian disuruh taubat enggak mau, maka orang yang ingkar pada wajib sholat ini di samping murtad, enggak cukup murtad, Tuhan. Ini racun kudu dibasmi, maka pemerintah wajib membunuh dia. Bunuh pemerintah dalam keadaan murtad. Tuh enggak mau, pokoknya sholat enggak wajib sama gua, jangan begitu, pokoknya kagak, enggak perlu sholat, enggak perlu. Ngelawan, dinasihatin tidak mau oleh pemerintah, maka kudu dibunuh. Caranya penggal lehernya, jangan ditembak. Udah begitu, bagaimana sesudah dia mati? Pemerintah yang bunuh, bukan kita. Nggak boleh kita, individu masyarakat, tapi harus pemerintah yang sah yang bunuh. Maka yang kayak begini, udah mati dah dia. Kalau udah mati, pasangkan kepadanya seluruh aturan-aturan non-muslim. Artinya wala yusalla alaihi, tidak boleh disolatin, haram, nyolatinnya dosa. Tidak boleh juga dikubur di kuburan Islam, tidak boleh. Biar kata namanya Islam, Islami namanya, nggak boleh. Haram disolatkannya, haram dikubur pada pekuburan Islam. Kalau nyolatin dosa yang nyolatin, kalau dikubur di kuburan Islam dosa yang nguburin. Kenapa? Karena dia musyrik,
keluar dari Islam. Tidak boleh mencampurkan kuburan muslim dengan kafir, haram. Haram, jangan, dosa. Adapun memandikannya boleh, memandiinnya, ngafaninnya boleh. Yang nggak boleh nyolatin dan nguburin, tidak boleh. Dari mana hukumnya ditetapkan kafir dan murtad? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dan seorang yang syirik dan kufur adalah perbedaannya ninggalin sholat. Maka dalam hadis Ibnu Hibban Rasulullah bersabda, "Faman taraka sholata faqad kafar." Siapa yang ninggalin sholat kafir detik itu juga. Maksudnya hadis itu maknanya meninggalkan dengan alasan ingkar pada kewajibannya, ingkar, mengolok-olok, menghina, meremehkan. Pokoknya seluruh ajaran Islam yang ijma' ulama atas wajibnya, bila dia tolak maka jadi kafir detik itu juga. Singkatnya, siapa orang yang ingkar kewajiban sholat jadi kafir. Kafir. Atau ingkar kewajiban wudu sebagai syarat sholat yang ijma' semua ulama, maka detik itu juga orang itu jadi kafir. Peraturannya kudu dibunuh oleh pemerintah karena melanggar ajaran Allah. Allah juga nurut, apalagi mau pemerintah. Begitu pemerintah. Aturannya sesudah dibunuh tidak boleh dikubur di kuburan Islam, dan tidak boleh juga hukumnya disolatkan. Nggak boleh, dosa yang nyalatin. Terus sholat nggak boleh. Bagaimana kalau ada orang tidak ingkar sama wajibnya, dia sih yakin suatu wajib, cuman malas ngerjainnya? Ini biasanya kebanyakan orang nih, disebut Islam KTP. Begitu ya, KTP-nya Islam, tapi sholat kagak. Kalau ditanya sholat wajib enggak? Wajib, gitu, mantap, paling kencang ngomongnya. Tapi sholat mah enggak ngerjain, males. Nah, kata yai kita, fa illam yajhad wujubaha, bila mana orang itu meninggalkan sholat, enggak sholat, tapi enggak ingkar sama wajibnya. Kalau ditanya, yakin sholat itu wajib,
Sholat wajib, wajib orang Islam isya subuh lohor asar maghrib, begitu kata dia jawabnya. Islam begitu, wajib. Tapi kagak ngerjain, sholat tuh karena malas ngerjainnya, karena malas. Tidak ingkar sama wajibnya, tapi ninggalinnya karena malas. Maka bila seperti ini, hukumnya masih muslim, hukumnya masih muslim, tapi fasik, berdosa besar, dosa besar. Dikubur ada ular gede, botak palanya, namanya Syuja'ul Aqrab. Dia bakal gigit orang yang gak sholat, gigit. Bahkan waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat ada orang palanya diadu sama batu. Sampai bocor, berdarah-darah. Akhirnya utuh lagi palanya, pukulin lagi, berdarah-darah, utuh, sehat lagi, pukulin lagi. Nabi heran, man hadza ya Jibril, sopo ini orang Jibril, kerjaannya agak-agak pala udah utuh-utuh, sehat, diadu sama batu, sampai bocor. Udah sehat lagi, adu lagi. Ini orang kayak begini. Kata Jibril, itu umatmu. Ya, umatku. Kata Nabi, yang bagaimana? Yang berat palanya untuk sholat, berat, kayak ditindihin batu. Allah Akbar, Allah Akbar. Bang, udah subuh. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Baju apa? Begitu saudara. Berat, yang berat-berat, tahu-tahu udah jam 8 aja. Begitu. Yang kayak begini nih masih muslim, tapi fasik, berdosa besar. Orang kalau ninggalin sholat nggak ada jaminan dari Allah. Kalau saudara mau minta nih sama Allah, mau mintalah sama Allah. Ini dapetin nyium ajar aswan, ini kan pada mau umroh besok Ramadan. Kalau dapetnya nyium ajar aswan tuh minta. Saya bertanya sama Mu'alim Syafi'adami, kalau nyium ajar aswan minta apa? Minta biar jangan ninggalin sholat sampai mati. Jadi saya mintanya itu aja, mengajarinya itu, jangan ninggalin sholat sampai mati. Ciri orang bagus tuh saudara, kalau mati udah sholat, mati dohor jam 2 udah sholat dohor, bagus, namanya tugasnya udah beres, itu bagus. Kemarin ada yang nangis, bapak-bapak jamaah hari Ahad, kenapa saya nggak pakai sakit, nggak pakai apa, guru meninggal habis sholat subuh, tiduran aja di sejadahnya, mati. Bangga pak, bagus amalnya itu, udah sholat matinya cakep. Yang nggak cakep matinya belum sholat, terakhirnya suul khotimah. Begitu kan yang dilihat ujungnya. Itu begitu, jangan sampai mati belum sholat. Begitu. Makanya kenapa agama tuh kemarin udah kita ngaji tentang kalau masuk waktu sholat, kalau nggak ngerjain langsung niat, azam niat mau ngerjain jam seki, nah, itu nyelamatin kita, nggak dosa. Kalau orang artinya wajib, kalau sholat
itu wajib, artinya yakin kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi dia kagak sholat karena malas. Ini hukumnya apa? Masih muslim tapi fasik, muslim yang berdosa besar, berdosa besar. Andai sholat sunat setahun penuh, tahajud 100 rakaat, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, setahun enggak kebayar. Sholat yang ditinggalin itu kagak kebayar. Caranya diqadha kalau pengen kebayar. Enggak bisa. Mau sholat sunat banyak juga enggak bisa. Mau berapa aja nggak kebayar. Kayak kita pinjam sama bank aja, pinjam duit kan suka minjam tuh sama bank. Kita berapa dari gampang 100 juta nggak mampu kita bayar, kan wajib bayar tuh sama bank, nyicil nggak mampu, kita ngasih duit aja sama petugasnya, seduit 10.000, 20.000, entar lagi dia datang lagi kasih duit lagi, terdatang lagi kasih duit lagi, terdatang lagi kasih duit lagi, begitu hampir puluhan juta juga sih totalnya, tapi nggak dibayar. Lunas nggak kebayar. Sama seperti pajak tanah, kita nggak berbayar, datang lagi dari kelurahan lagi PBB, nggak kita bayar, kasih duit lagi sama dia, tetap aja nanti waktu dijual kagak bisa dijual. Kudu apa? Kudu bayar, nggak bakal diterbitin. Tapi itu bisa diterbitin sertifikat, itu PTSL namanya, tetap aja kagak bisa dijual. Kalau PTSL mah kelonggaran dari pemerintah, udah bikin aja sertifikatnya, tapi kagak bisa untuk diurus keluarin kalau belum lunas. PBB-nya udah bayar juga, boleh tanya orang kelurahan, itu hukum dunia. Timbang PBB doang, bumi kita, tanah kita, kudu bayar juga. Kita sedekah sama petugasnya kagak lunas juga, belum bayar, mau puluhan juta juga nggak dibayar, nggak lunas juga. Bener nggak? Itu dunia, apalagi sholat yang akhirat urusannya. Pengen lunas begitu aja, enak banget begini. Listrik aja nggak bisa, kita sedekah lagi sama petugasnya kagak lunas, kagak bertahun-tahun begitu. Bagaimana biar lunas? Ya dibayar. Kita nangis depan PLN, lunas nggak kira-kira? Nah, kalau pengen lunas nggak pakai nangis, kita bayar. Lunas nggak? Emang tobatnya begitu, cara tobatnya bukan nangis, ampuni gue ya Rob, nggak, bukan begitu. Anda kagak ngerti peraturan aku yang ku sampaikan sama Rasulku Muhammad, lu bayar begitu, itu aturannya gitu, bayar aturannya. Gue udah tobat, bukan tobat itu mah, beda cara tobatnya. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Bila mana ada orang ninggalin sholat, artinya yakin, nggak ingkar, sholat wajib sama gua, tapi nggak sholat. Begitu. Tapi karena malas, maka yang kayak begini hukumnya masih Islam, tapi fasik, berdosa besar. Dari mana dalilnya dihukumi masih Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar dengan kuping saya Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawat katabahunna Allah Ta'ala ala al-ibad faman jaa bihin lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man la ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kata Nabi, khamsus salawat, ada 5 salat Islam: Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Islam 5 salat, zuhur, asar, maghrib, isya subuh. Katabahunna Allah Ta'ala 'alal ibad, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya yang muslim berakal baligh, wajib. Ini yang 5 waktu ini kata Rasulullah, faman jaa bihin, siapa orang yang mengerjakan yang 5 waktu ini, walam yudayya' minhunna syai'an, tidak meninggalkan barang satu waktu dari baligh daripada salat yang 5 ini, istighfafan bihinna, meninggalkannya karena merendahkan, meyakini enggak wajib, enggak, dia kerjain salat yang 5 waktu dengan benar. Kata Nabi, kana lahu indallahi ta'ala ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah punya garansi, punya sertifikat, tiket Allah masukkan ke surga dengan mengerjakan sholat itu. Namun kata Nabi, faman lam ya'ti bihinna, siapa yang kagak ngerjain sholat yang 5 waktu ini, falaysa lahu indallahi ta'ala ahdun, maka tidak ada jaminan surga buat dia. Enggak ada jaminan, enggak ada jaminan dari Allah. Allah enggak lindungi, enggak punya peduli lindungi, enggak punya peduli lindungi. Jadi bagaimana Nabi? Insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah mau Allah masukin surga yang kagak sholat. Bisa-bisa orang dia hambanya, terserah dia. Kalau dia mau masuk surga, masuk. Kalau mau, karena dia hambanya dan Tuhan Maha Pengampun, ampunin hambanya, boleh-boleh, terserah. Wa in syaa'a 'adzabah, kalau Allah mau siksa karena dia melanggar peraturannya, karena dia telah berbuat dosa besar. Maknanya kalau Allah mau masukin surga karena dia masih muslim, enggak sholatnya karena males. Tadi Nabi bilang, paman taraka sholat faqad kafar, siapa yang ninggalin sholat kafir. Itu kalau ingkar, menolak ajaran. Tapi kalau hatinya nggak nolak ajaran, cuman males ngerjain, maka masih tapi fasik, berdosa besar.
Yang kayak begini bagaimana? Dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan di dalam kitab Jawharut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa orang mati punya sholat yang ditinggalin banyak, bagaimana nggak sholat seumur hidupnya tapi muslim sih, KTP-nya Islam, namanya Islam, nggak sholat, bagaimana ini? Fa amruhu mufawwadun min rabbih, dia masih muslim tapi dosa besar. Jadi sehingga urusannya terserah Tuhan. Kalau Tuhan ampunin ya hambanya, terserah dia. Kalau dihukum ini melanggar, terserah dia. Memang dia berkuasa, kan begitu. Berkuasa kalau teman sendiri, udah, maafin aja dia. Begitu. Nggak usah viralin, nggak usah. Buzzer nggak main, temennya. Berkuasa, dia cinta. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak punya jaminan Allah kalau nggak sholat, itu menunjukkan orang yang nggak sholat karena malas tidak jadi kafir. Orang yang ninggalin sholat karena malas tidak kafir. Sebab kalau kafir enggak bakalan Nabi menyampaikan wa in syaa adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, ya Allah masukin surga karena memang hambanya. Dan orang kafir tidak akan masuk surga selamanya. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yang sebelumnya bicara karena kafir, karena ingkar. Kalau ini karena malas, Jadi kalau mati, diapain ini orang yang nggak sholat ini dalam pemerintahan Islam? Lakinahu yuqtal bisyurutin madhkuratin fil mutawwalat. Kata yai kita, ini kudu dibunuh juga, tapi ada syaratnya, diatur dalam kitab-kitab gede, ada aturan. Bagaimana itu aturan kitab gedenya? Kita kecil-kecil Riyad nggak diterangin, Fathul Muin terangin. Jadi pertama, pemerintah ditanya, kalau nggak sholat dohor jangan langsung dibunuh, mungkin dia musafir, bisa jamak dia sampai asar nggak sholat juga, sampai maghrib ujungnya. Tegur, Pak, kata polisi, orang polisi ini nggak sholat, paraman, gitu. Kata polisi Islam, sholat Pak, sholat, gitu. Taubat, dosa nggak sholat ini dosa gede. Sholat ya, diem aja, jegak aja. Wajib nggak sih buatmu? Wajib. Gue muslim. Sholat ya, nggak mau, malas gua, puyeng. Buat apa sholat? Miskin gua, miskin. Miskin urusan yang sholat. Dagang kalau pengen duitnya banyak, mau dagang, usaha bengkel kayak, tapi duitnya banyak, bukan sholat hubungannya, bener nggak? Lah Allah, dagang kalau pengen untung, nggak ada hubungannya. Sholat, kalau nggak mau juga, baru pemerintah bunuh, tapi dalam keadaan muslim, sebab artinya yakin sholat itu wajib, cuman males. Yang kayak begini nih dalam pemerintahan Islam bunuh, yang nggak sholat, yang bunuh pun gitu, pemerintah bunuh oleh pemerintah. Wajib, namanya melanggar peraturan, hukuman mati. Tapi masih muslim, sehingga
kudu dimandii, kudu disolati, dikafani, kudu disolati, kudu dikubur di pekuburan muslim, sebab masih muslim. Begitu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa in tabu, kalau mereka yang malas ini taubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakat, fakhallu sabilahum, nah jangan dibunuh, kan udah taubat. Hatta imadam dikaman. Tapi kalau dia disuruh taubat enggak mau juga, bunuh. Sesudah disuruh taubat, dibunuhnya. Enggak boleh kalau main bunuh aja tanpa nyuruh taubat dulu. Kenapa dibunuh? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, umirtu an uqatilan nas, dalam hadis arba'in ada ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam fa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia muslim sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad, mendirikan sholat, berzakat. Bila mereka kerjakan ini, maka hak asasi manusianya ada. Tapi bila tidak kerjakan ini, sholat, maka HAM-nya nggak ada, hak asasi manusianya nggak ada. Ini kudu dibunuh karena dia udah melanggar hak Allah. Maka kalau saudara punya perempuan memilih mantu, jangan lihat duit, gampang duit mah besok juga bisa kaya, yakin. Tapi ibadah enggak. Kalau enggak sholat, aduh jangan pilih. Mau ngapain? Tapi dia baik, bohong. Allah aja yang nyiptain dan ngasih hidup sama dia, dia telantarin, apalagi anak kita. Allah aja dicuekin sama dia, apalagi anak kita. Terus lagu-lagunya anaknya digamparin, anak kita ngelahirin kagak apa kagak, dia cuma nikah dong sama dia, gamparin. Salah kita ngambil mantu nggak sholat. Sholat tuh lihat, sholat enggak dia. Kalau sholat ibadah dulu udah gampang, agama dulu, agama enak. Kalau orang ada agamanya, kita nikah sama anak kita, dia marah, paling juga dicuekin, nggak bakalan. Ada agamanya, hari ini nggak ngasih duit, nggak ada duit, dia kotor, besok ada duit, ini double, gantiin sama kemarin. Ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya sembarangan, gitu, nggak ada duit dia nggak ngasih. Utang sama bini, utang, kewajiban kita ngasih duit sama bini, begitu diatur oleh Islam. Orang miskin 1 liter sehari, berasnya doang, belum jajannya, belum ininya, diatur. Kalau nggak ngasih, utang, mati belum bayar sama bininya, neraka. Begitu, maka maafin sama bini, maafin. Banyak ninggalin, begitu. Buat bini aja udah ada duit, buat pulsa HP aja ada, parah. Bini dulu kasih bini, makanya tobat sama bini, maafin mah, ya Allah saya kurang ngasih duit, kurang bahagiain, maafin, maklumin dosa. Kafa bil mar'i itsman an yudayya ayadan, cukup buat orang masuk neraka nggak ngasih jajan bini, nggak ngasih nafkah, dosa. Nggak usah nggak sholat, nggak usah masuk neraka, mencukup itu doang. Nggak ngasih jajan bini, kasih tuh nafkah bini, kasih nafkah, kasih. Saya nggak ada, ya minta maaf lah bini, maklumin. Emang kita nggak ada, maklumin. Begitu. Kalau ada nih bini, gantiin kemarin-kemarinnya,
Kemarin nggak ngasih, nggak ada, sekarang ada nih. Bini juga nyengir-nyengir. Gitu namanya tanggung jawab. Begitu. Lagi nggak ada, maklumin ya. Pas ada, ya Allah, sama janda sebelah. Jawabin mainnya. Ini kagak bener ini. Yang kayak begini, parah ya. Begitu WTS, wanita tetangga sebelah. Subhanallah. Begitu, nggak bener nih. Siapa yang nggak begini nih? Aduh, jangan ini. Wah, kacau nih. Nggak bener nih. Maka ketika Nabi bilang, siapa yang ikrar dengan 2 kalimat syahadat, bila dia tidak sholat, maka dibunuh, kata Nabi. Tapi tidak dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Bunuh. Wajib dibunuh dengan ninggalin satu sholat, apalagi kalau banyak. Tapi yang bunuh siapa? Pemerintah. Yang pemerintah. Tapi nggak boleh main bunuh-bunuh dulu, persuasi, tapi kudu dinasihati. Sholat ini penting. Kalau rumah kita banyak masalah, enggak sholat, berat. Saudara bayar aja amanah. Saya banyak bayar amanah. Beneran. Sering saya wafat, baca sholawat sebelum tidur saya bayar. Udah baca sholawat belum? Belum. Sholawat agak mau, cemberut. Bayar saya. Bayar. Satu sholawat berapa? Mau bayarnya? 1.000, 100.000. Ya deh, baik deh. Gitu. Kasih 100.000. Udah 100 cepet. Sallallahu Muhammad. Waduh, tekor nih bandar. 400 saja dah. 400.000. Bayar, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat anak kita. Ya nggak apa-apa, ngelatih orang. Apalagi yang pokok. Begitu, yang pokok. Yang begitu kerjaannya. Bayar. Kerjaan saya mainnya duit. Apa nggak didik materi? Kagak, ntar juga paham kalau udah gede. Pentingnya dekat sama Rasulullah, masih kecil aja, perlu motivasi. Gak apa-apa, kita punya anak dah sholat toh, nanti Idul Fitri beliin baju 3, lu minta apa, yang penting lu sholat. Ini komitmen, catat di kertas. Kalau kami begitu, siap. Begitu, itu kerjaan saya. Kejam, iya, saya orangnya kejam. Begitu, tapi bukan kejam tegas. Masalah, jangan. Ingatinlah sholat, sholat dulu. Begitu. Kamu punya HP sekarang, ingetin aja sholat. Ingetin, udah sholat belum? Gitu. Ingetin. Anak, jadi surga neraka kita di situ. Begitu. Sebab yang pertama kali nuntut kita bini yang mana? Syekh Nawawi Al-Badani tulis dalam kitabnya Uqudul Hujjah, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuhu. Yang nyeret kita masuk neraka bini sama anak. Kata bininya, ya Rabb, enak banget laki masuk surga, gua nih kagak sholat diam aja dia. Kalau nggak bikin kopi aja dia marah. Tapi kalau sholat enggak, saya nggak terima tuh. Maka laki yang kayak bini tarik ke neraka, bininya masuk surga, enak dia. Begitu, ingetin kita. Anak kita begitu, ya Rabb, saya nggak pernah diomelin sama bapak, nggak sholat, cuma kalau nilai matematik saya 5, ngamuk dia. Kalau bahasa Inggris saya jeblok, marah dia. Tapi sholat enggak, bener. Turunin dari surga ke neraka, anaknya masuk surga, kamu nggak salah, yang salah bapak. Maka kita penting. Repot kita. Punya anak tuh repot. Kalau anak kita dinasihatin nggak mau, saya tulis dalam kitab yang saya karang, namanya Tuhfatul Ikhwan fi Aqaidil Iman. Pakai bahasa Banten itu.
Bila kita anak pegel, suruh sholat nggak mau mulu, nggak mau malu, udah ngomong malam sama Allah, ya Rob, ini amanatmu, ini nggak kuat, saya udah macam-macam, terserah engkau dah, kau ambil kalau bakal menyebabkan masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi kalau kau bisa ini anak saya ini lembut, artinya tolong dilembutin biar mau ibadah ya Rob. Saya nggak mau saya masuk neraka gara-gara anak. Begitulah muslim yang benar. Saya seperti ini. Kalau nggak nurut, mintakan nama Allah, balikin nama Allah. Dia yang nitip. Ya Rabb, ini amanat. Amanatmu ini saya nggak kuat, terserah engkau dah. Terserah engkau. Nggak kuat saya. Itu nggak kuat. Sholat. Itu kerjaan saya. Begitu kejam. Bukan kejam, tapi tegas. Ini agama ini. Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Agama. Repot agama. Jadi sholat ini bayar nggak apa-apa, bayar. Ini suruh tahajud, nih duitnya, semua baca Quran, begitu. Nggak kayak begitu. Nanti kan lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa kan nggak perlu dibayar. Ayo makan aja. Anak kita kan makan nggak pernah. Ya makan enggak. Perutnya lapar juga makan, teriak. Karena udah jadi kebutuhan. Kalau nanti suatu jadi kebutuhan nggak bakal ditinggal. Ketika sholat nggak jadi kebutuhan, bisa ditinggal. Sholat. Jadi yang paling pokok sholat. Ini yang ditangisi. Banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya jadi imam, kepala rumah tangga yang isinya orang-orang takwa, orang benar, enak. Orang nggak benar repot. Itu begitu saudara. Ini aturan Islam. Jadi yang nangkepin gak sholat adalah pemerintah. Jadi pemerintah tuh bukan ngurusin haji doang yang ada duitnya, bukan ngurusin zakat doang yang ada duitnya. Sholatnya, puasa diurus ke pemerintah. Di Aceh begitu, di Aceh ada namanya polisi syariat di Aceh. Itu diatur undang-undang istimewanya. Diatur. Kalau Jumat Satpol PP perempuan keliling, bapak-bapak, saudara, sebentar lagi masuk Jumat, ayo pada ke masjid. Itu begitu. Itu tugas Satpol PP. Kayak begitu, teriak-teriak. Polisi begitu. Tugasnya. Enak. Gitu. Kalau hukum Islam itu enak, indah, begitu hukumnya. Kan kita dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Enggak, orang lain enggak apa-apa. Kan kita pemeluk Islam, kudu dilindungi. Suruh sholat, suruh ini diatur. Begitu Islam, enak. Kalau kita pimpinan perusahaan begitu, soalnya enggak bakal rugi. Suruh doang, dan itu lebih. Yang rajin kasih bonus dah, perak dan begitu. Jadi dakwah, itu penting dakwah, kayak begitu. Karena di luar negeri itu kayak begitu. Saya nggak menyebut daerahnya, banyak itu. Saya ngadu sama saya. Saya baca juga komen-komen di YouTube ini. Di luar negeri itu banyak. Bagaimana kami ini sholat kagak bisa, nggak boleh itu, kayak begitu. Nah, dia nggak non Muslim, dilarang deh. Luar biasa. Ini bagaimana kayak saya? Banyak itu. Sebisanya aja, bisanya nggak ada waktu sama sekali kalau buat sholat. Kalau yang lain bisa ya, perusahaan kalau tinggal pecat, kalau dikerjain ribetnya begitu, luar biasa. Ya begitulah namanya cara mengekang orang Islam untuk tidak Islam. Banyak cara. Ini yang paling pokok sebetulnya pada bagian ini.
dalam kajian Fathul Muin ini dibedah panjang pada awal-awalnya itu bisa dilihat dalam kajian-kajian awal Fathul Muin. Apakah enggak kejam? Enggak. Jadi kalau kaki itu ada gula, potong demi menyehatkan yang lain. Itu begitu. Korbanin sedikit. Jangan dipiara itu ada. Kasihanlah kalau dipotong kaki ini. Dari gula biarin aja. Menjalar kemana-mana tambah parah duitnya. Kontrakan habis, rumah habis, mobil habis. Potong. Itu begitu. Ini penyakit. Begitu. Penyakit. Itu kayak begitu aturan Islam. Singkatnya, orang yang ninggalin sholat ada dua, karena melihat motivasi nggak sholatnya, apa ingkar, apa malas, dan turunannya ada adanya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sekian aja.